Touch, Lord, everybody. Every person, Lord, in this session. This all on you. Seluruh sesi ini, setiap jemaat yang datang, siapapun kami Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang bergerak dan beracara melalui Roh-Mu yang kudus. Come Holy Spirit, fulfill everybody. Penuhi Tuhan setiap kami. Sembuhkan setiap sakit. Setiap kepahitan diangkat. Setiap masalah diangkat. Tuhan, Engkau lebih dahsyat dari kami yang kami tahu. Engkau luar biasa dari apa yang kami kenal. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengalami itu secara penuh. Buka hatimu, kata Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar. Dan kau akan mengalami Tuhan yang belum pernah kau alami seumur hidupmu. Tuhan akan jamah engkau. Tuhan akan singkapkan masa depan. Tuhan akan singkapkan seluruh pertanyaan-pertanyaan di dalam isi hatimu. Tuhan akan menjamah. Thank you Lord. Thank you Lord. We welcome you in this place. Thank you, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you in this place. In my heart, in our heart, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Touch everybody. Touch in the name of Jesus. Holy Spirit, touch everybody. Touch everybody. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Pada satu malam saya bangun. Saya diberi satu pesan. Saya berdoa berbulan-bulan apa yang saya harus sampaikan. Harus sampaikan Tuhan apa. Satu malam itu Tuhan kasih catatan khotbah hari ini. My Jesus. Kenapa my Jesus? Kenapa my Jesus? Saya juga bingung. Saudara, Tuhan bicara bahwa kita, Yesus Tuhan kita adalah milik kita, amin. Bukan milik orang. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sungguh-sungguh milik kita dan bukan orang lain. Masalahnya adalah berapa banyak kita tahu dengan penuh siapa itu Yesus. Conference ini bernama Yesus. Kita bicara tentang satu hal, satu nama, satu pribadi, Yesus. Kita nggak bicara keberhasilan orang, kehebatan manusia, gereja, nama. Kita bicara Yesus. Sudahkah engkau sungguh-sungguh fokuskan pikiranmu. Bukan siapa yang bicara, bukan di mana kita bicara. Kita datang ke sini anugerah karena apa? Yang punya acara ini Tuhan Yesus. Yang punya rencana hari ini mengundangmu sampai hadir adalah Yesus Tuhan kita. Yang punya acara dan semua terjadi. Buat kita eklesia punya umur jadi gereja hanya 1,5 tahun. Menyewa ruangan dan kapasitas ratusan orang. Ini sesuatu yang enggak mungkin dan mustahil.
Bukan situ saja, mengundang hamba Tuhan kelas kali berdunia. Pastor Steve, ya, ayahnya itu seorang nabi, sudah terkenal di berbagai negara. Pastor Johnson, Pastor Jacob, mereka adalah tim nabi Amos Jayaratman Pastor. Yang berdoa bukan untuk hanya orang pribadi gereja, tapi yang berdoa untuk presiden-presiden. Yang datang sekarang, kita gak bisa undang. Tapi Tuhan Yesus yang undang mereka. Amin, beri pertolongan bagi Tuhan. Jadi kalian kalau miss mereka yang tidak datang malam atau sesi ini, akan rugi. Amin. Karena Tuhan sendiri mau bicara dan Tuhan sudah utus nabi-nabi Tuhan. Ya, untuk berbicara. Pagi itu jam 3, jam 4 pagi saya catat semua apa Tuhan. Saya ingat ngimpi sambil nyatat gimana coba. Ya blur. Wah saya catat. Saya terus doakan lagi sampai gak bisa tidur lagi. Jam 4, jam 5. Saudara, sudahkah kita mengenal Yesus dengan utuh? Satu kali kalau kita baca firman Tuhan. Matius pasal 16. Ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapa aku atau anak manusia? Kata Yesus. Tuhan ingin lihat sebenarnya mereka kenal aku dengan baik atau tidak. Jawab mereka apa? Ada yang mengatakan siapa? Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan siapa? Elia, nabi yang hebat. Ada yang pula mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, kata Yesus, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, banyak orang kenal Yesus. Banyak orang tahu nama Yesus. Bahkan iblis pun tahu Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, Yesus yang mana? Everybody know Jesus. But what kind of Jesus do you know? Only prophet, hanya nabi, or as Messiah. Sebagai Mesias yang ditunggu dalam perjanjian lama, sampai mereka menunggu-nunggu akan datang seorang yang diurapi Tuhan. Kalau Tuhan tanya hari ini, Tuhan bilang begini, coba tanya masing-masing. Siapa Yesus yang kau miliki? Karena pengenalan Yesus itu akan merubah paradigma hidupmu, caramu hidup, caramu melayani Tuhan, caramu bekerja, caramu belajar, caramu dan menjalani hidup dan mengisi hidupmu. Wow, dahsyat. Satu kali ada seorang kaya membeli mobil Ford. Wah, mobil yang mewah ya. Waktu dia berjalan, dia jalan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba di jalan, mati. Wah, dia telepon montir semua montir ditelepon. Datang montir satu persatu yang hebat-hebat, bengkel-bengkel besar. Apa yang terjadi? Mobil baru mogok. Nggak ada yang bisa betul satu montir pun. Kok aneh. Ya, mobil itu rusak, padahal baru. Dia mau komplain, dia marah, dia mau bilang kepada perusahaan untuk ganti mobil. Tapi tiba-tiba ada seorang tua lari pagi jalan. Ada apa? Mogok, mobil baru. Saudara tahu? Orang itu dalam hitungan detik dan menit, dia setel mobil, jalan.
jalan. Yang punya mobil bingung, ini siapa orang ini? Siapa? Orangnya no profile, orangnya nggak dikenal, bukan kayak montir. Saudara tahu siapa itu orangnya? Si Ford, pencipta mobil itu. Dia tahu semua sisi mobil itu, semua kerusakan dan semuanya, dia tahu dengan detail. Kenapa? Dia yang menciptakan mobil itu, amin. Banyak kita kenal Tuhan Yesus. Seringkali rohani kita stuck, Tuhan mogok. Sorry, saya lagi struggle. Tuhan gak sembuhkan sakit saya. Tuhan gak pulihkan bisnis saya. Tuhan gak berikan masa depan buat saya, pekerjaan sulit. Tuhan sorry, I say goodbye to you. Berapa banyak orang yang kenal Tuhan, gak mengerti siapa Tuhan Yesus. Dia Mesias. Amin. Dia yang dinanti-nantikan orang sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang. Yang bisa diurapi dan yang memberikan kehidupan masa depan. Bahkan yang menguasai alam semesta kita. Lagu tadi menginspirasi kita. Yesus kita yang sanggup ya mengatasi gunung, laut dan segala semesta alam ini. Saudara, saya ingat cerita di Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 kita tahu banyak orang makan. Diberi mukjizat 5 roti 2 ikan. Saudara tahu mereka makan sampai kenyang dari persembahan seorang anak kecil. Setelah makan kenyang sisa 12 bakul, apa terjadi? Mereka mau membawa Yesus dan menjadikan Raja Israel. Kenapa? Mereka berpikir kalau ada raja yang hanya 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki. Bukan hanya 5.000 laki-laki, tapi kalau dia punya istri jadi 10.000. Kalau dia punya anak satu 15.000. Hanya dengan 5 roti 2 ikan. Mereka mau menangkap Yesus, menjadikan dia Raja Israel. Kenapa? Karena dia pikir bahwa dia atau bangsa Israel tidak akan kelaparan lagi kalau punya raja seperti ini. Tapi Yesus, dia pergi meninggalkan seluruh orang itu. Dia meninggalkan orang-orang. Dia pergi ke gunung. Ya, dan akhirnya saudara, termasuk murid-muridnya. Termasuk murid-muridnya. Termasuk murid-muridnya. Apa yang terjadi kisah selanjutnya? Kisah selanjutnya adalah ya, kisah Yesus berjalan di atas air. Kenapa ada kisah Yesus berjalan di atas air? Apa yang terjadi? Ketika mereka disuruh menyeberang, ya, menyeberang. Ketika menyeberang dia lihat Yesus berjalan di atas air tapi dilihat hantu. Bayangkan murid-murid lihat Yesus berjalan di atas air, itu hantu. Berapa banyak orang tidak kenal Yesus, bahkan murid-muridnya dengan baik. Sampai Petrus, kalau itu engkau Tuhan, biarkan aku berjalan. Biarkan aku berjalan. Silakan Petrus. Dengan iman Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika dia lihat air, jatuh, tenggelam. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan cerita ini? Yesus ingin memperkenalkan diri bahwa aku bukanlah tukang sulap yang menjadikan 5 roti 2 ikan menjadi dikatakan memberi makan 5.000 orang. Aku Tuhan yang menguasai alam dan bahkan badai sekalipun. Saudara, Yesus yang mana yang kita mengerti, yang kita kenal? Sanggupkah kita percaya Yesus bukan hanya dikatakan Mesias, dia juga juru selamat. Juru selamat. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam
Injil, kita akan lihat Yesus Juru Selamat, dia datang kepada Lewi. Lewi, seorang pemungut cukai. Tuhan datang ke tempat itu. Lewi pemungut cukai dikatakan seorang yang menagih pajak, memeras rakyatnya, bekerja untuk orang Romawi. Pengkhianat. Orang-orang sangat mengatakan dia orang berdosa. Tuhan datang makan dan bahkan dikatakan Tuhan menghampiri dia. Orang bilang, kenapa Tuhan? Katanya orang baik rohani, tapi dia makan dengan seorang pendosa. Orang yang berdosa. Tuhan katakan begini, bukan orang yang sehat perlu dokter, tapi orang yang sakit. Saudara, Tuhan datang untuk kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita baik. Amin. Bukan karena suci. Tuhan datang untuk menjadi juru selamat kita. Amin. Mungkin ada banyak orang yang hidupnya selalu merasa minder seumur hidup menjadi orang Kristen. Kenapa? Kita tidak mengenal Tuhan kita dengan baik. Amin. Dia juru selamat kita yang sanggup menyelamatkan, membersihkan setiap dosa kita. Amin. He is my Savior, our Savior. He clean up our sin. Every sin. What kind of sin? Semua Tuhan hapuskan di selamat kita. Masalahnya, kita nggak tahu Tuhan dan polanya. Kalau iblis mencobai kita dengan sesuatu yang manis. Amin. Nonton pornografi, sesuatu yang manis. Mungkin dosa, minum, dosa ekstasi. Kita bisa fly. Kita bisa balapan jadi jagoan. Dan akhirnya apa? Kita setelah jatuh dalam dosa, dia akan menuding kita, menuduh kita, vonis kita tiap hari. Itu adalah kerjaan iblis. Tiap hari makanya kita nggak layak, merasa layak, kayaknya nggak bisa. Ketika kita jatuh, dia tuding terus. Tapi sebenarnya Tuhan berbeda. Tuhan itu ketika memberikan banyak larangan memang tidak enak. Tapi ketika kita jatuh, Tuhan selalu dengan tangan terbuka menyambut kita untuk kembali kepada Dia. Amin. Apapun dosamu, apapun kesalahanmu, apapun yang kau lakukan. Ingat, hari ini engkau dibebaskan dari tuduhan itu. Amin. Kita bersih di mata Tuhan. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan, diproses, disempurnakan. Bukan menjadi sempurna tanpa dosa. Kita terus setiap hari belajar. Jatuh, bangun lagi, amin. Jatuh, bangun lagi, amin. Semakin tinggi, semakin dipercayakan Tuhan. Yang ketiga, Yesus itu Tuhan, my Lord. Not only my Messiah, not only my Savior, He also my Lord. Dialah Tuhan kita. Saudara, tahun ini disciple and multiplication. Ya, bagaimana sesungguhnya terjadi? Kita lihat pengalaman Thomas. Berapa tahun? 3 tahun setengah ikut Tuhan. Pagi, siang, malam, mungkin sudah S3 kalau zaman sekarang. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus bangkit? Pada minggu pertama, apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. I am the Lord of the resurrection. Aku Tuhan atas kebangkitan dan atas maut. Semua percaya. Semua haleluya, puji Tuhan. Apa yang terjadi Thomas? Thomas bandel. Thomas absen persekutuan. Makanya jangan sering absen di persekutuan. Jangan suka absen dari gereja. Imanmu enggak akan bertumbuh. Amin. Engkau akan bantet dalam iman. Enggak tahu rencana Tuhan. Besoknya mereka semua murid tanya, Tom, Tuhan datang, Tuhan hidup. No, He's already dead. Dia sudah mati. Nggak mungkin, impossible. Sebelum aku cucukkan tanganku ke tangan lambung bekas paku. I don't believe. Aku
tidak percaya sekalipun. Saudara tahu? Iman itu, pengenalan Tuhan itu punya tahapan. Walaupun sekalipun tiap hari Thomas lihat orang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh berjalan, orang buta dicelikan. Ketika Tuhan bangkit, dia gak percaya. Berhari-hari berikutnya, datanglah Tuhan Yesus kepada Thomas dan Peston. Kepada persekutuan mereka dalam komunitas mereka. Apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri pada Thomas. Thomas, cucukkanlah jarimu ke tangan. Jangan kau tidak percaya, percayalah. Apa jawaban Thomas? Biasa dia panggil guru. Dia berubah. Ya Tuhanku, ya Allahku, oh my Lord. Saudara, Thomas mengalami transformasi dan kenaikan iman. Pengenalannya bertumbuh. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita percaya iman kita bahwa Tuhan kita, Tuhan atas kebangkitan orang mati. Dialah Tuhan yang menguasai semua. Percayakah kita Tuhan kita sanggup berkuasa atas kematian? Saya mau cerita sedikit, saya hobi suka sama anjing dari kakek saya. Kakek saya kalau pagi, saya suka nginep jam 6 pagi, itu anjing saya, anjing kakek saya, dia langsung garuk-garukin pintu. Dia naik ke ranjang, saya ingat, dia kacak-kacak semua ranjang kakek saya, dan saya dibangunin. Kenapa? Itu waktunya untuk jalan pagi. Jadi kita jam 6 pagi, jalan pagi, wow, dibangunin sama si Dogi, saya lupa namanya. Tiba-tiba satu hari, ketika jalan pagi, kakek saya ditabrak oleh taksi dan meninggal. Apa yang terjadi? Anjing ini gak mau makan. Dia hari berikutnya mati. Itulah kesetiaan anjing. Satu kali kami juga di keluarga, papa mama piara anjing di rumah. Anjing packing. Ya, berisik dan macam-macam. Tiba-tiba satu malam, mama saya suruh saya antar ke dokter pakai naik mobil. Bangun, kenapa? Anjingnya mati. Waduh, anjingnya mati, saya bilang. Bayangkan jam 2 pagi lagi ngantuk, suruh ke dokter jam 2 pagi. Aduh, saking sayangnya sama anjing. Saya gak tahu waktu itu, Tuhan gimana ya, jam 2 pagi. Saya begini, saya langsung berdoa, Tuhan tolong, jamah ini anjing. Bangunin Tuhan. Aduh, karena malas, kesel, gak tahu jalan, saya bilang. Di Alkitab gak ada anjing yang bangkit. Lazarus bangkit ada. Udah mau gak mau mama saya marah-marah, cepet. Udah naikin mobil ke belakang. Saya naik mobil. Itu anjing bunyi, ngik. Wah, saya bilang, kok Tuhan dengar doa kita ya? Anjing bisa bangkit ya? Aduh. Iman tumbuh. Saya mengenal Tuhan saya, bukan hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Dialah Tuhan atas kebangkitan dan Tuhan yang mengalahkan maut. Amin. Beri tepuk tangan, jangan setengah-setengah. Kenallah dia. Dia Tuhan yang berkuasa atas kematian. The Lord of resurrection. Ya, overcome the death. Yang sanggup menguasai kematian. Saya beberapa tahun berikutnya, saya sudah menikah dengan Ibu Liani. Dia punya paman masuk rumah sakit. Setelah sekian hari saya berdoa, Tuhan berikan satu kerinduan untuk mendoakan dia. Saya pagi-pagi berdoa, Tuhan saya mau injili dia.
Supaya apapun yang terjadi, kalau terjadi, dia sudah bisa masuk surga. Ya, apa yang terjadi? Ya, setelah datang ke sana, saya lihat istri saya dengan sepupunya di bangku nangis. Tapi karena saya sudah mau doakan dia, saya masuk aja ke ruang di Indonesia. Wah, ketika saya mau bicara, nggak ada respon. Dia diam saja. Waktu saya pegang tanya, kok dingin? Aduh Tuhan, jangan-jangan dia udah jalan nih, saya bilang. Waduh. Tapi iman saya berkata begini. Tuhan, kau ingat beberapa tahun yang lalu, anjing aja hidup Tuhan. Anjing aja hidup Tuhan. Saya bilang gitu. Saya berdoa dengan otoritas. Dalam nama Yesus, kalau rohmu udah pergi, balik saya bilang. Waduh, siapa saya? Tapi iman saya waktu itu begitu percaya sama Tuhan. Come back. Dia bilang, balik. Setelah itu saya pegang tangannya, saya bicara dengan dia. Kamu mau kenal, kamu mau kenal Yesus, kamu mau ketemu anak-anak, mau ketemu anak-anak cucu dan semua akan datang dari Amerika. Saya bilang, saudara 15 menit. Apa yang terjadi? Tangannya mulai goyang. Badan mulai dingin. Setengah jam bangun. Saya keluar ke Ibu Liani, masuk. Simpai udah bangun. Wah, masa? Saudara, Tuhan kita membangkitkan dan sanggup berkuasa semacam. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara kematian, kebangkitan. 10 tahun lalu di Siloam, kami ada menara doa. Menara doa. Orang berdoa, ada koordinator anak, koordinator gereja dan segala. Waktu itu kami kedatangan koordinator doa dari anak tingkat nasional jaringan doa. Waktu dia datang, susah sekali datang. Terus dia bilang, berputar-putar. Dan belum 5 menit dia bilang, nanti saya pulang dulu. Kenapa? Ada keluarga kami yang meninggal katanya. Waduh, kok mau datang mau doa, keluarganya meninggal. Besok lagi, Sabtu itu ada anak-anak berdoa. Terus koordinator anak yang lokal di wilayah kami Jakarta Barat berkata begini, dia nangis. Ada pendoa yang lain di gereja saya bilang, Pak doain. Doain apa? Papanya koma. Koma maksudnya apa? Papanya pendeta namanya Pastor Peter. Dia di kamar mandi jatuh. Sampai sekarang gak sadarkan diri. Setelah itu Tuhan gerakan saya, ayo kita ke kantor. Jangan depan orang, di kantor saya. Ada apa? Papa saya koma, semalam jatuh. Kami berdoa semalaman apa yang terjadi. Saya lihat papa saya lagi jalan. Pakai baju putih, berjalan di lorong. Kamu percaya mujizat Tuhan? Dia dari gereja karismatik pasti percaya. Pasti percaya. Kamu berdoa, saya bilang. Dia tertungkur nangis di kantor saya. Nangis, Tuhan tolong. Sambil dia berdoa, saya tanya Tuhan, apakah orang ini waktunya sudah sampai? Saya dapat kepastian dari Tuhan, belum. Saya berkata, kita berdoa. Saya berdoa dengan otoritas dalam nama Yesus. Hai setan, roh maut, pergi kau. Ini hamba Tuhan, kau jangan jamah dia. Saudara, doa saya belum amin. Telepon dia bering. Dia telepon, Papa bangun katanya. Doa belum selesai, kabur dia. Pendeta, sorry. Papa bangun katanya. Hati saya berkata tiap kali kepada Tuhan, Tuhan anjing aja bangkit. Masa Tuhan gak bangkitin orang? Saudara, Tuhan kita luar biasa, amin. Yuk percaya mujizat itu masih ada. Yuk percaya Tuhan kita sanggup membangkitkan orang mati. Yuk percaya dia berkuasa atas kematian. That is our Jesus. That is my Jesus. Saudara, kita tahu dia bukan hanya juru selamat. Dia itu Tuhan. Dia juga penyembuh.
Yesaya 53 ayat 3. Firman Tuhan katakan bahwa Dia sudah mati untuk kita. Untuk dosa-dosa kita. Ya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Yesus mati di atas salib. Bukan hanya menanggung dosa kita, tapi penyakit kita. Amin. Apapun penyakitnya. Gilang, saudara, di dunia ini gak ada obat leukemia, benar? Gak ada obat. Saya kenal dulu pendeta saya. Anaknya meninggal karena leukemia. Ketika Gilang sakit, dan dia dikatakan pingsan. Apa yang kita bisa buat, Pastor? Pray for Gilang. Saya cuma bilang begitu. Berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa, ayo berdoa. Sudah tahu? Dia pingsan, naik kereta ya. Sampai ke kota lain. Dan kita gak tahu bagaimana ceritanya akhirnya. Doa, saya bilang doa, kita gak tahu. Sementara kita berdoa, kita dengar. Puji Tuhan, kakaknya bilang, dia sembuh total. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Hari ini, ketika engkau sakit, jangan khawatir. Engkau punya masalah, jangan khawatir. Tuhan kita bisa melakukan segala yang mustahil. Amin. Yakinkah kita, Yesus kita, Tuhan kita, ada Tuhan yang menguasai alam semesta. Apapun masalahmu, saya tahu Anda datang dengan berbagai masalah. Percaya, kita akan nyanyi, singer silakan My Jesus. Sambil doa, nyanyi kita angkat tangan. Mari, setiap orang yang mau datang mengalami mujizat. Dalam terobosan, dalam kehidupan, masa depan anak-anak muda, masalahmu dan keluargamu, bisnismu, biarkan kau mengalami mujizat dari Tuhan. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Hallelujah. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Amen. I'll sing for joy. I'll sing for joy to the word of your name. Forever I love you, Lord. Forever I love you. Forever I'll stay. Nothing compares
to the promise I have in you. Katakan sekali, my Jesus, my Savior. My Jesus, You're my Savior. my Savior. Lord, there is none like you. all over my day, All of my I want to days, praise, Lord, I want to praise the wonder of your the mighty, wonder of your mighty Lord. mighty love. You're my comfort, Lord, my comfort, my shelter, my shelter, tower of refuge, tower and strength. refuge and strength. Let every breath, Let every breath, all that I am, never cease to worship you, Lord. We worship you, Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Silakan. Yang mengalami mukjizat, datang. Tuhan Yesus sudah ada di depan. Yang sakit, yang punya masalah, come. Tuhan panggil. Datang. Hari ini undangan untukmu. Sekarang, hai anak muda, hai anak tua, yang mengalami mukjizat. The sound of your name, Asking for joy at the door of your hand. Forever I love you, forever I I stand. Nothing compared to the promise I have. Katakan sekali, shout to the Lord. Shout to the Datang Lord. kepada Tuhan. Datang, mari, datang. Siapa yang mau dijamah Tuhan? Yang mengalami mukjizat Tuhan, yang sungguh-sungguh datang. Tuhan berkuasa atas masalahmu. Tuhan berkuasa atas kehidupanmu, masa depanmu, bisnismu. Haleluya, haleluya. The sound of your name. Amin. Forever I love you, forever I stay. Nothing compares To the promise I have. Hanya musik saja. Kita tundukkan kepala. Datanglah kepada Tuhan. Saya tahu banyak pergumulan yang kau alami, banyak hal pertanyaan yang kau alami. Dan hari ini Tuhan katakan, aku jawab. Setiap kita akan dijamah oleh Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jamah. Engkau Yesus kami. Engkau Tuhan kami. Engkau sanggup menyelamatkan dosa kami. Engkau sanggup, Tuhan, untuk menyembuhkan kami. Engkau sanggup mengalahkan maut dan setiap permasalahan kami. Engkau Yesus kami. You're my Jesus. You're my Savior. You're my healer. You're the Lord of the Lord. Thank you, Lord. Touch everybody. Touch everybody, Lord. Touch the Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Touch Holy Spirit. Come to the Lord. Come to the Lord. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Tuhan, terus mengalir Roh Kudus, penuhi, sembuhkan setiap penyakit. Jamah Tuhan.
Setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap mereka yang perlu Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus sedang bekerja. Roh-Mu Tuhan kudus Tuhan sedang beracara dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan ada kesembuhan, kata Tuhan. Akan ada jalan keluar, kata Tuhan. Akan ada pintu-pintu yang dibukakan, kata Tuhan. Akan ada satu kebangkitan dalam kehidupanmu, imanmu, keluargamu, bisnismu, dan kehidupan imanmu. Tuhan akan pakai engkau. Tuhan akan menjamahmu. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin.